When I found out I'd fallen for you. Apa sih kredit macet? Aha, aku ingat. Mari kita pelajari. Akan kujelaskan kredit macet adalah kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan hutangnya. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana yang cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, atau hal sebagainya. Apakah ada faktor penyebabnya? Tentu saja ada. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama, faktor eksternal, di mana kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan. Debitur atau nasabah dalam hal ini adalah sebagai pihak luar dan tidak sedikit dari mereka mengalami kondisi penurunan keuangan. Usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak stabil atau bisa jadi faktor kesengajaan dan pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu. Selain kegagalan usaha debitur, faktor kesengajaan dari debitur seperti disebut di atas, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit juga mempengaruhi kestabilan bank. Hal semacam ini seharusnya mudah untuk dicegah, cukup pantau keadaan sebuah perusahaan. Apabila terjadi penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya, kemudian ada penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut. Lalu faktor keduanya apa? Akan kujelaskan faktor kedua. Faktor kedua, faktor internal. Dalam hal ini, penyebab utama kredit macet justru disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank itu sendiri. Setiap penyaluran kredit untuk nasabah yang dilakukan oleh bank tentu mengandung resiko, karena manusia sebagai makhluk hidup normal memiliki keterbatasan kemampuan dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih, situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi minimal mungkin resiko pemberian kreditnya adalah memperkuat tim analisis kartu kredit. Pihak bank sebaiknya tidak terlalu ekspansif mengejar target. Meneliti riwayat keuangan nasabah tidak menjadi anggunan sebagai satu-satunya faktor aman analisa. Tepat waktu dalam merealisasikan pengajuan kredit, menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah. Apakah ada cara penyelesaiannya? Ada beberapa cara penyelesaian kredit macet. Mari kita tanya yaitu melalui cara pemerintah, di mana BI menerbitkan PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI tahun 2012 tentang APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, yang berisi ketentuan berikut. Pemegang kartu utama minimal berusia 21 tahun atau telah menikah. Pendapatan minimal pemegang kartu adalah 3 juta per bulan. Maksimal plafon kredit adalah 3 kali pendapatan per bulan dan penerapannya berlaku secara industri. Calon pemegang kartu dengan pendapatan per bulan kurang dari 10 juta dikenakan pembatasan plafon. Apakah ada cara penyelesaian lainnya? Berikan aku waktu untuk berpikir. Aku ingat masih ada cara lainnya, yaitu dengan penjadwalan kembali atau rescheduling. Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman Anda agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur. Yang kedua, melalui persyaratan kembali. Cara kedua ini adalah dengan persyaratan kembali atau mengubah syarat-syarat peminjaman yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit. Yang ketiga, dengan penataan kembali. Nah, cara ketiga adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.
Yang terakhir, melalui lembaga hukum. Melalui lembaga hukum yaitu melalui PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, melalui Badan Peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian dari sengketa. Tapi dari semua itu, apakah Anda tahu tingkatan kredit macet? Sebenarnya tingkatan kredit ada 4, yaitu kredit lancar, kredit tidak lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Yang kita bahas dari tadi semua adalah kredit macet. Sekian penjelasannya.